Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman pada pertemuan ke-6, yang mana pada pertemuan 6 ini akan membahas tentang kewirausahaan. Seperti biasa, bahan ajar dan juga PPT sudah di-share di ICL. Mohon untuk teman-teman dapat mendownloadnya terlebih dahulu sebelum dimulai perkuliahan. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan secara Zoom ini, secara video ajar ini, kita akan memasuki sesi pembacaan doa terlebih dahulu. Di sini saya akan menghantarkan secara Islam untuk yang non-Muslim, nanti mohon disesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Robitu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah robi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, izinkanlah saya membacakan sub pembahasan pada perkuliahan pertemuan ke-6 ini. Mudah-mudahan sudah terlihat ya teman-teman terkait PPT-nya. Izin share screen. Nah, teman-teman, pada pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang kewirausahaan, yang mana kita akan dimulai tentang sub pembahasan pertama, yaitu pengembangan usaha kecil. Nah, yang mana di dalam pengembangan usaha kecil itu akan membahas terhadap 4 sub bagian ya teman-teman. Ada one man enterprise atau usaha perseorangan, kemudian ada family enterprise, usaha keluarga, kemudian ada small scale enterprise atau usaha dalam berbentuk kecil, kemudian medium scale enterprise atau usaha dalam bentuk menengah, yang mana seperti yang telah dijelaskan pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, tentang bentuk perusahaan, yang mana bentuk kewirausahaan atau usaha kecil itu seperti dibilang seperti usaha perseorangan ya, yang mana kita dapat membedakan dari jumlah profitabilitas yang diterima, yang mana laba yang diterima perusahaan kecil itu tidak terlalu besar gitu ya. Kemudian dari segi kepemilikan itu umumnya langsung dimiliki oleh satu orang gitu, bersifat perseorangan. Kemudian dari segi manajemennya juga tidak terlalu proporsional seperti perseroan terbatas gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan di 2 minggu yang lalu ya, perkuliahan minggu yang lalu. Kemudian selanjutnya pada sub bahasan kedua yaitu tentang aktivitas usaha kecil, yang mana di dalam aktivitas usaha kecil itu teman-teman ada usaha pertanian, ada pertambangan dalam konteks berskala kecil, kemudian pabrikasi dalam konteks usaha kecil, usaha konstruksi dalam konteks usaha kecil, perdagangan, jasa keuangan, dan juga jasa wisata hotel gitu. Kemudian teman-teman dalam kaitannya untuk membahas tentang kewirausahaan, tentunya kita akan mendengar kata entrepreneur ya. Entrepreneur. Nah, entrepreneur itu merupakan memiliki definisi, yaitu seseorang yang mempunyai kreativitas kreativitas untuk membangun bisnis baru, kemudian siap menghadapi risiko dan juga ketidakpastian, yang bertujuan untuk pencapaian laba pertumbuhan usaha berdasarkan identifikasi peluang dan memperdayakan sumber-sumber serta memodali peluang tersebut. Nah, jadi untuk menjadi seorang entrepreneur itu tidak sembarangan ya teman-teman, harus memiliki jiwa kreativitas dan juga berani mengambil risiko. Kemudian di samping memiliki hal kedua tersebut, ya tentunya harus memiliki kemampuan untuk melihat dan juga menganalisis terlebih dahulu terkait peluang dan juga risiko pasar, sehingga plan yang ditentukan atau plan-nya itu sudah terencana dengan baik dan juga akan meminimalisir risiko kerugian di masa yang akan datang gitu. Kemudian pembahasan ketiga tentang ciri entrepreneur. Ciri entrepreneur itu ada banyak ya teman-teman, mungkin saya akan ulas sedikit saja poinnya. Yang pertama ada komitmen terhadap tugas dan juga memiliki risiko yang moderat, kemudian memiliki fleksibilitas yang tinggi. Itu ciri-ciri dari entrepreneur. Jadi harus berani mengambil risiko untuk menjadi seorang berwirausaha itu. Kemudian ada ciri-ciri selanjutnya di sub pembahasan 4, yaitu ciri-ciri perusahaan kecil. Ciri perusahaan kecil itu diantaranya manajemennya berdiri sendiri atau bersifat perseorangan ya. Kemudian dari konteks laba yang didapatnya juga cenderung menengah ke bawah gitu. Kemudian dari pemilikan secara modalnya juga cenderung tidak terlalu besar. Selanjutnya kekurangan dari perusahaan kecil akan menjelaskan sedikit saja poinnya. Yang pertama ada relatif lemah dalam hal pemodalan, kemudian relatif lemah dalam spesialisasi gitu.
Kemudian lemah dalam hal manajemen, pengelolaan manajemen gitu, berbeda dengan perusahaan atau perseroan terbatas ya teman-teman. Kemudian ada faktor keberhasilan dalam membangun wirausaha atau wirausaha bisnis. Yang pertama ada mengembangkan rencana perusahaan atau mengembangkan bisnis plan yang baik. Ini juga menjadi salah satu tugas teman-teman di tugas minggu ini ya. Itu untuk membangun rencana bisnis yang tidak perlu terlalu kompleks ya teman-teman. Cukup rencana bisnis di usaha kecil saja gitu. Kemudian nomor 8 itu pembahasan tentang kemampuan manajemen. Kemampuan manajemen itu nanti ada berbagai macam poin. Yang poin pertama itu ada personel dan juga fasilitas fisik, kemudian ada akuntansi. Untuk lebih jelasnya nanti akan lebih kompleks dijelaskan oleh Pak Dr. Haji Heru. Selanjutnya yang terakhir ada sebab kegagalan dari kewirausahaan, membangun kewirausahaan. Itu yang pertama ada struktur modal yang tidak memadai. Jadi kurangnya pengelolaan dalam hal modal, kemudian kurangnya dalam sumber pembiayaan dalam bentuk modal tersebut. Kemudian ada tidak berjalan secara efektif dan juga efisien metode yang dilakukan dalam pengembangan kewirausahaan tersebut. Gitu. Mungkin ini teman-teman pembahasan yang akan dihantarkan pada pertemuan ke-6 ini. Untuk lebih selanjutnya akan dihantarkan oleh Bapak Dr. Haji Heru Setiawan SMM sebagai pembahasan utama. Kepada Bapak Dr. Haji Heru Setiawan SMM kami persilakan. Terima kasih. Baik, Pak. Bismillah, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita kembali bertemu untuk mendiskusikan dan terlebih dahulu akan dibahas sesuai dengan paparan pointernya barusan sudah disampaikan oleh Pak Iqbal. Nanti saya akan men-sharekan cakupan isi dari apa yang sudah dipaparkan barusan supaya lebih jelas lagi. Saya akan perbesar dulu. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah bahasannya tentang kewirausahaan. Ini ada 9 subbahasan. Mudah-mudahan kita bisa mengupas tuntas, walaupun pendalamannya mungkin nanti harus diupayakan oleh sendiri karena waktunya tidak akan cukup ya. Mulai dulu dari perkembangan usaha nih ya. Jadi tadi dikatakan bahwa wirausaha itu adalah seorang yang punya kreativitas, ide-ide cemerlang. Jadi kalau modal utama seorang wirausaha itu bukan uang, tapi ide kreatif dari pemikiran-pemikiran yang terinspirasi oleh berbagai bacaan ya, dari keluasan wawasan untuk mencari sampai mendapatkan orang-orang sukses itu seperti apa kok bisa hebat seperti itu. Jadi dimulai dari ini one man enterprise. Jadi bagaimana seseorang memiliki ide-ide kreatif dan kemampuan untuk membaca peluang dan dia berupaya untuk mengimplementasikan ide-idenya itu. Kalau sesuatu yang dijalani secara serius, tekun, fokus, kemudian ilmunya terus ditambah, maka insya Allah hasilnya akan terlihat. Respon masyarakat akan apa yang dilakukan ini semakin membaik. Permintaan akan semakin banyak. Dan kita peka terhadap lingkungan kiri kanan. Dan pastinya ada kompetitor. Nah, dari kompetitor ini kita bisa mengamati mereka. Bagaimana agar kita bisa lebih baik dari mereka. Perkembangan perusahaan ini tentunya tidak bisa lagi kita atau keluarga terdekat. Makanya perubahan dari one man enterprise menjadi family enterprise. Jadi dibantu oleh beberapa orang. Bisa 2 atau sampai 5 bahkan bisa 10. Ini masih kategori
perusahaan mikro ya atau perusahaan keluarga. Kalau perusahaan ini juga dia bisa kendalikan dengan terus berupaya untuk memutakhirkan baik itu pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi konsumen dan bahkan bisa menjadi pelanggan begitu karena puas dengan apa yang kita sediakan, puas dengan apa yang kita layani, ini bisa berubah menjadi perusahaan kecil disebutnya. Small scale enterprise. Jadi skala kecil. Jadi skala kecil ini kategorinya banyak sekali definisinya ya. Yang mengeluarkan definisi perusahaan kecil itu bisa dilihat dari jumlah karyawannya, bisa dilihat dari jumlah asetnya, bisa dilihat dari wilayah yang dilayani, rukun warga, tingkat kecamatan, bahkan lintas sampai ke kabupaten. Dan lama-kelamaan, kalau memang kita tetap fokus dan terus belajar, orientasi untuk memuaskan para konsumen yang sudah menjadi pelanggan, perusahaan ini tidak mustahil akan menjadi perusahaan berskala menengah. Nanti kita lihat definisi-definisi dari batasan seperti apa yang dikatakan perusahaan mikro ya. Kemudian beranjak kepada perusahaan kecil, kemudian perusahaan menengah sampai perusahaan besar. Dan program studi manajemen memang berupaya sesuai dengan profilnya ingin menghantarkan para mahasiswa menjadi seorang entrepreneur yang handal. Jadi wirausaha kata sepadan dalam bahasa Inggrisnya entrepreneur. Jadi wira itu umumnya dikategorikan sebagai seorang yang mau berjuang gitu ya. Usaha itu adalah ikhtiar dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang ada pada dirinya, baik itu daya pikir, daya terampil, dan daya intuisi yang tergabung dalam kompetensi yang dimiliki dengan kegigihan, kerja keras, ketekunan, sehingga hasilnya bisa terlihat. Jadi dari mulai pelaku tunggal, kemudian melibatkan keluarga, dan beranjak melibatkan beberapa orang lain yang dianggap memiliki kompetensi kekhususan, dan bisa jadi perusahaan ini masuk ke level perusahaan menengah. Dan perusahaan-perusahaan besar yang sudah meraksasa saat ini, ya awalnya dirintis dari diri seorang dulu. Melibatkan keluarga, melibatkan orang-orang yang dianggap lebih terampil dan memiliki kekhususan, kemahiran di bidang tertentu, sampai ke perusahaan berskala menengah dan besar. Ini sekilas dari perkembangan usaha. Ya. Coba ini beberapa alternatif aktivitas yang bisa dijalankan oleh usaha kecil. Kalau dilihat dari judul-judulnya, sepertinya ini seolah-olah perusahaan ini sudah perusahaan kaliber ya, sudah menengah dan besar. Tapi kita juga bisa melakukan kegiatan dari alternatif-alternatif ini dari mulai skala kecil. Karena apapun yang kita lakukan awalnya ya dari titik dulu begitu. Kemudian titiknya membesar, membesar, dan membesar. Jadi pada saat kita memiliki mimpi, memiliki keyakinan untuk menjadi seorang yang berhasil di dalam apa yang dia tekuni, dia rintis, ya Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Yang penting jalankan perintahnya, jauhi berbagai larangannya, dan perbanyak yang disukainya melalui amalan-amalan sunnah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, awalnya ini dari pertanian ya dan peternakan. Memang negara kita ini negara agraris yang sangat cocok untuk bertani dan berternak. Namun demikian, pertanian dan peternakan ini dianggap memang percepatan produktivitasnya kurang bagus. Namun demikian masih banyak kisah-kisah nyata di mana seorang pemuda yang notabene dia bukan dari latar belakang bisnis, misalnya dari saya melihat majalah Trubus ada seorang
tamatan dari Usuluddin dari Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Jati. Dia berhasil untuk menggarap lahan pertanian, di mana lahan itu juga dia mengontrak. Dia membuat studi kelayakan, dia juga mencari beberapa referensi dengan keberanian tadi. Seorang wirausaha itu berani menanggung resiko, tapi resiko yang sudah diperhitungkan secara matang. Kemudian menanam beberapa sayuran dengan pengetahuan yang sudah dia kumpulkan dan mengkaryakan orang penduduk setempat untuk bagaimana memulai usaha. Demikian juga digabung dengan peternakan, misalnya ayam yang di bawahnya juga ada ikannya. Kemudian di samping kiri kanannya mulai ditanamin berbagai sayur-sayuran. Dan ini berhasil ini. Sampai saat ini sudah memiliki lebih dari 50 karyawan. Kemudian tanah yang dikontraknya bisa terbayar, hasil panennya itu dia pilah sampai menjadi 3 kualitas. Kualitas yang paling bagus dia upayakan untuk disalurkan ke supermarket atau pasar modern. Kemudian yang agak bagus ini nanti akan disalurkan ke pasar-pasar tradisional. Yang kurang bagus pun nanti akan dijual dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ini untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan status sosial. Kalau orang yang berpenghasilan sangat kecil, ya mungkin mereka asal memakan sayur dengan harga yang murah pun mereka sudah sangat suka. Dan di pasar tradisional juga menjajakan sayur-sayuran yang berkualitas yang agak tinggi. Sementara untuk di supermarket dipilih daun-daunnya yang bagus, yang segar, dan memang nanti akan dikemas menggunakan kemasan-kemasan yang menarik. Harganya bisa ditarik sampai 3 kali lipat didasarkan atas pangsa pasar segmen yang akan mengkonsumsi sayuran tersebut. Dan ternyata berhasil, ini luar biasa. Artinya latar belakang pendidikan tidak selalu menjamin kesuksesan dari apa ilmu yang dimilikinya. Dia bisa bergerak untuk melakukan sesuatu didasarkan atas ide-ide yang memang diminati. Dan minat itu bisa terdorong dari bacaan-bacaan atau terinspirasi dari misalnya tontonan-tontonan dari YouTube. Sekarang tidak sulit untuk mencari tontonan yang menggugah ide-ide yang kreatif yang menghasilkan pendapatan yang tinggi. Kemudian pertambangan. Jadi pertambangan ini tidak selalu dikonotasikan misalnya mengeksplorasi minyak di lepas pantai begitu. Di sekitar kita misalnya untuk menambang pasir gitu kan, ada lahan-lahan tertentu yang bisa digarap tetapi tidak boleh melanggar dari ketentuan regulasi pemerintah. Seperti misalnya di daerah Sumedang itu ada penggalian pasir. Dan kalau lahan itu dikelola secara baik, kemudian aturan-aturan regulasi dari pemerintah juga diindahkan, yang banyak daerah-daerah yang ditambang itu tidak mengindahkan aturan pemerintah. Sampai misalnya membongkar semacam pasir, sudah ketinggian lebih 20 meter terus digali. Akhirnya yang pasir yang ada di atas itu bisa menimbun truk dan sekaligus buruh yang sedang mengangkat serpihan pasir itu ke dalam truk. Nah, ini tidak mengindahkan aturan-aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan tambang-tambang lain ya yang ada di negara kita ini luar biasa. Dan memang pertambangan ini harus dipantau secara ketat oleh pihak-pihak yang berwenang. Karena tadi selain merusak lingkungan, para penambang ini juga mengabaikan bagaimana agar memulihkan kembali alam yang dieksplorasinya. Nah, sebagai pemula, ya kita bisa melihat, menjajaki, dan berani tadi dengan ide-ide yang ada pada diri kita, sementara yang punya lahannya mungkin belum terpikirkan. Tapi orang yang tadi mengeksplor ilmu pengetahuan, mencari sampai mendapatkan bagaimana orang-orang sukses
mampu mengelola sampai mendatangkan hasil yang besar, itu nanti timbul gagasan-gagasan. Sehingga kita bisa membuat rencana bisnis. Jadi modalnya dari ide situ. Nanti kalau idenya sudah terbayang, gambaran untuk melaksanakannya juga sudah terlihat, kita bisa presentasi kepada pemilik lahan, kepada orang-orang yang memiliki modal, kita yakinkan aja bahwa kita memang punya optimisme didasarkan atas konsep ide yang tertuang dalam sebuah perencanaan bisnis. Apapun yang akan kita lakukan, meyakinkan mereka, insya Allah ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian pabrikasi ini kaitannya dengan merubah dari sesuatu yang kurang berguna menjadi lebih berdaya guna. Apapun yang kita lihat, apapun yang tentunya dikuatkan oleh berbagai inspirasi, sumber-sumber informasi yang memungkinkan kita bisa menggambarkan dalam sebuah skenario rencana, ini akan menjadi sebuah kenyataan. Baik itu membuat pabrik ini ya tadi bukan pabrik besar ya. Bagaimana kita membuat misalnya mebel untuk meja-meja kecil, meja mahasiswa, tapi kita upayakan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan mengerti tentang kayu, bagaimana mendesainnya, merangkai menjadi sebuah bentuk yang praktis. Misalnya meja mahasiswa untuk mahasiswa baru, misalnya kan begitu. Kemudian rak-rak yang sederhana untuk dikontrakan dan seterusnya. Ini kan sebetulnya tidak harus menggunakan modal yang begitu besar. Modalnya pun mungkin gergaji mesin ya, dari listrik, kemudian selepan, palu, dan seterusnya. Kita nyewa satu ruangan untuk dijadikan bengkel, kemudian bekerja sama dengan orang-orang yang sudah teruji keterampilannya dan masih menganggur, kita latih terus. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil. Demikian juga konstruksi. Tetangga saya kemarin beralih haluan dari pegawai bank sekarang menjadi kontraktor kecil-kecilan. Misalnya merenovasi kamar mandi, merenovasi garasi. Yang penting dia punya keyakinan. Dia punya pengalaman didasarkan atas keberhasilan orang lain. Jadi manfaat membaca ini luar biasa. Kita bisa belajar dari kesuksesan orang lain yang mau menulis. Makanya menulis artikel di rubrik-rubrik, misalnya di Google kan begitu, ini menginspirasi orang lain. Dan pasti ya bisa jadi ini menjadi amal soleh, sodako amal jariah yang manfaatnya akan terus mengalir kepada yang menulis dan memberikan inspirasi, memberikan gagasan kepada orang-orang yang sedang mencari ide, sehingga mereka melaksanakan ide itu kemudian sukses, memberikan manfaat bagi banyak orang. Pasti yang nulisnya akan terus mendapatkan aliran pahala, bukan hanya di dunia, tapi pada saat dia sudah wafat, insya Allah akan terus mengalir ke alam kubur. Mari kita budayakan menulis dari apa yang sudah bisa kita lakukan dan menunjukkan hasil karya yang bermanfaat. Perdagangan ini upaya yang sangat mudah ya, tapi juga kita harus betul-betul melihat peluang. Daerah mana yang membutuhkan komoditi itu, kemudian daerah mana juga sebagai penyedia, karena perpindahan tempat ini nilai gunanya akan bisa lebih baik. Ya, intinya kita usahakan saja supaya apa yang kita lakukan ini akan menghasilkan nilai tambah dan tidak ada sesuatu yang tidak akan menghasilkan kalau daya pikir ini dioptimalkan penggunaan. Demikian juga dengan jasa keuangan, tapi hati-hati dengan jasa keuangan. Kalau kita yang beragama Islam, hal-hal yang berbau riba itu sanksinya sangat berat. Bagaikan memakan, kan memang ada ancaman, tapi khususnya kepada orang yang senang melipat gandakan uang, jual beli uang. Tetapi kalau kita memiliki sejumlah uang, kemudian melihat orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mau berjuang, berusaha, seorang kakek-kakek misalnya menjual minuman ringan di perempatan-perempatan jalan, atau anak muda
berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tapi jam 12 mereka harus pulang karena barang dagangannya habis, kemudian untuk menambah ya, kita coba untuk ajak mereka ternyata jujur, kemudian ulet, ya kita bina terus. Menjadi para pedagang-pedagang kecil yang tangguh, yang kita biayai, kemudian kita jangan menetapkan bunga, bagi hasil saja. Ada apa istilahnya, ada mudarobah ya. Nanti kita lihat modal kita berapa, kemudian dia upayakan untuk berjualan, nanti hasilnya berapa. Nah, kita yang memberikan dana, ya cukup saja misalnya 40% bagi kita, mereka yang tidak punya modal, dan kita modali 60%, karena mereka berpanas-panasan kan di perempatan jalan, untuk mengejar-ngejar supir angkot, menjual aqua, menjual teh botol, menjual permen, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh kecil dari usaha perdagangan. Demikian juga jasa keuangan ya. Jadi bukan nanti memodali saja. Seperti apa nanti kita yang memodali, nanti ada bagi hasil. Jangan ada penentuan bunga di depan atau keuntungan persen di depan ya. Melainkan nanti kita hasilnya seperti apa, kita bina, kita arahkan, kita motivasi, nanti hasilnya dibagi. Baginya sesuai dengan kesepakatan, yang penting asasnya saling menguntungkan dan manusiawi tentunya ya. Kemudian jasa wisata atau penginapan ini ya. Kalau misalnya di daerah-daerah lain kembali pulih, seperti kalau di Sukabumi Selatan ada Pantai Ujung Genteng, walaupun di sana belum ada hotel-hotel mewah, tapi rumah-rumah penduduk itu kalau kita tawari, kita kelola dengan baik, ini bisa dipermak, direnovasi kecil-kecilan, nah kita bagi hasil saja. Kemudian kita juga membina orang-orang untuk mempelajari budaya di sana, tempat-tempat bersejarah di sana, supaya mereka menjadi guide untuk memungkinkan bisa kita memulai akan memilih bidang yang mana sesuai dengan hobi kita, inspirasi yang didasarkan atas bacaan-bacaan, pengalaman-pengalaman, atau kita pernah mendatangi seseorang dan bertukar pikiran sehingga menimbulkan gagasan yang memungkinkan untuk bisa kita realisasikan menjadi mimpi besar agar kita menjadi pengusaha yang handal di kemudian hari. Ini gambaran aktivitas usaha kecil, berbagai alternatif yang memungkinkan bisa kita jadikan pilihan untuk memulai usaha ini. Baik, kita masuk ke entrepreneur, istilah lain dari wirausaha. Ya. Seorang pejuang yang memanfaatkan potensi yang dimilikinya dengan bekerja keras. Bagaimana mengoptimalkan daya pikir, daya terampil, dan daya intuisi demi mencapai masa depan yang lebih cemerlang. Jadi entrepreneur didefinisikan sebagai sosok yang mempunyai kreativitas, melakukan sesuatu yang lebih baik, yang berbeda dengan yang lain. Kan? Terkait dengan bisnis baru, tadi berbagai alternatif pilihan ini banyak sekali. Dari mulai pertanian sampai kepada perhotelan, ya tadi yang sudah dibahas. Dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian, hidup ini pasti berhadapan dengan resiko. Resiko itu pastinya sesuatu yang tidak kita harapkan. Tapi resiko bisa diminimalkan ya dengan diversifikasi, dengan berbagai kreativitas yang ada di benak kita, bagaimana resiko ini dikelola sehingga menjadi sesuatu yang menantang, yang bertujuan tentunya untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu laba. Kemudian kita jangan memikirkan keberhasilan sesaat atau jangka pendek, tapi harus lebih berorientasi ke depan, sustainability, berkesinambungan. Dan seorang wirausaha tentunya harus pandai untuk memilah dan memilih serta mengidentifikasi peluang, mendayagunakan sumber-sumber, serta memodali peluang tersebut. Jadi berani saja, tapi berani dengan perhitungan.
perhitungan didasarkan atas pengetahuan wawasan yang kita miliki. Tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa bergaul untuk berdiskusi tentang peluang-peluang yang memungkinkan hari esok itu lebih baik dari hari ini. Ini kaitannya dengan entrepreneur, ya. Baik, saya akan lebih rinci lagi ciri seorang entrepreneur. Komitmen terhadap tugas. Apa yang sudah diyakini itu harus kita zaharkan menjadi sebuah ucapan yang optimis, dan yang paling utama kita jalankan. Kita komit dengan apa yang sudah kita yakini. Kita komit dengan apa janji kita yang sudah kita katakan dengan kerja keras. Artinya konsisten terhadap tugas. Kemudian memilih resiko yang moderat. Moderat ini tidak gambling, tidak juga pesimis, ya. Artinya kita harus melakukan kalkulasi, membuat formula, membuat hitung-hitungan. Sehingga apa yang kita lakukan sudah terbayangkan, gitu. Seperti apa risikonya dan bagaimana peluangnya. Karena risiko ini dengan pendapatan itu akan sejalan, gitu. Semakin kita berani untuk mengambil risiko besar, kemungkinan peluang untuk mendapatkan keuntungannya juga selaras dengan keberanian kita mengambil risiko. Demikian juga saat kita tidak berani mengambil risiko, maka peluang untuk mendapatkan keuntungan juga semakin kecil. Kayak kita punya uang, kita tidak berani mengambil risiko, sudah saja disimpan di bank. Itu jasa penyimpanan uang itu kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Kalau punya uang 10-20 juta, hampir nggak ada. Dan memang harus seperti ini diciptakan, biar orang itu mau berkreasi, mau bergerak, gitu. Agar uang ini digolangkan, cek orang Sunda, diputar, mencari orang yang bisa bekerja sama, baik itu memiliki tenaga, motivasi, apalagi kreativitas dan keuletan. Ya, kita ajak gabung aja sambil menyeleksi mereka. Siapa nanti yang akan menjadi mitra kita untuk sama-sama saling menguntungkan dan mereka mau untuk kita bina, kita arahkan. Kemudian orang-orang yang sudah punya pengalaman, sudah punya gambaran tentang keberhasilan, ya mereka tidak ekspos dulu. Artinya yakinkan bahwa itu merupakan sebuah langkah yang benar. Kita jalankan dulu. Kalau memang sudah betul-betul ampuh bahwa ini sesuatu yang akan mendatangkan sebuah keberuntungan, nanti kita berbagi lah. Kalau saat ini belum tentu, kan. Yang penting kerja keras, bangkit dari sesuatu yang mungkin pada saat kita surut mengalami kegagalan, karena seorang entrepreneur salah satu ciri khasnya adalah motivasi yang sangat tinggi. Karena seorang yang sukses itu bukan berarti tidak pernah jatuh, tidak pernah bangkrut. Tapi begitu dia jatuh, begitu dia bangkrut, dia kembali lagi untuk bergerak dan menunjukkan bahwa masa depan pasti ada dalam genggaman saya. Jadi optimisnya sampai ke sana. Tidak semua orang bisa menciptakan peluang. Peluang itu tentunya harus dicari, begitu ya. Diprediksi. Orang yang punya ilmu itu salah satu kehebatannya adalah mampu melihat peluang. Kemungkinan-kemungkinan yang memungkinkan kita bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Yang orang lain tidak bisa melihat. Nah, orang yang punya daya insting bisnis itu dia mampu melihat ke depan, mampu melihat kesuksesan, keberhasilan. Orientasinya ke masa depan, kan. Selalu melihat prestasi masa lalu. Kalau dulu kita pernah berhasil, kemarin kita pernah sukses, nah itu jadikan dasar, begitu. Kita harus yakini bahwa itu harus diulang, bahwa itu harus dikuatkan. Sehingga pengalaman atau kesuksesan masa lalu ini bisa dijadikan modal dasar untuk menguatkan tekad kita bagaimana meraih masa depan yang lebih baik. Dan seorang wirausaha pastinya tidak kaku, ya, melainkan lentur, fleksibel, mampu berubah haluan didasarkan atas peluang-peluang dan kesempatan yang memungkinkan kita bisa sukses. Ini kaitannya dengan fleksibilitas, ya. Selanjutnya tadi kita akan bergerak dari awal. Pasti dikategorikan sebagai usaha kecil, ya. Nah, perusahaan kecil ini
Nah, di sini digambarkan seperti apa sih gambaran perusahaan kecil. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ciri-ciri perusahaan kecil. Manajemennya berdiri sendiri. Jadi kita belum berkorporasi, belum mengajak orang lain. Karena kita baru memulai. Jadi apapun yang kita lakukan ini benar-benar didasarkan atas apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita jalan. Manajemennya berdiri sendiri. Sehingga kemajuan perusahaan memang tergantung kepada motivasi dan kemampuan berpikir pada diri sendiri, kan begitu. Modal disediakan ya oleh kita sendiri, begitu. Apakah kita punya modal hanya 200.000, 1 juta, 10 juta, itu tergantung ya. Kategori kecil itu seperti apa, tergantung kita bagaimana mempersepsikannya. Yang jelas uang ini kita yakin akan menghasilkan nilai tambah dan terus akan kita usahakan untuk menambah kapasitas, menambah volume, dan menjadikan respon orang semakin baik dari apa yang kita lakukan. Daerah operasinya ya lokal, misalnya kalau di depan misalnya sebuah bank atau di depan sebuah perusahaan BUMN, ya asalnya dari lokal itu. Tapi lama-kelamaan kita bisa membuka cabang, beberapa cabang di beberapa pusat keramaian misalnya, atau di depan kantor-kantor dan seterusnya. Kalau misalnya kita punya 3 atau 4 cabang, tapi semuanya terpantau, terkontrol, dan nanti akan membangun sistem orang-orang yang sudah kita percaya, selain jujur, ulet, dan mau bekerja keras. Nanti kita akan memiliki beberapa cabang yang memungkinkan kita menjadi bos dari beberapa cabang yang ada. Dari pedagang-pedagang kecil aja dulu. Daerah operasinya lokal, ukurannya dalam keseluruhan relatif kecil. Tadi jangan khawatir, apapun yang kita lakukan dimulai dari yang kecil. Karena yang raksasa, yang menggurita, yang kelihatan sekarang memiliki kantor dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi, itu asal-muasalnya dari entrepreneur, usaha secara pribadi ya, pelaku tunggal. Tapi karena dengan kepiawaian, kerja keras, dan optimisme kita, 5 atau 10 tahun yang akan datang kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Baik, ini ada beberapa kekurangan perusahaan kecil yang harus kita waspadai dan kita sadari ya. Relatif lemah dalam spesialisasi. Kalau kita mempekerjakan orang, karena ruang lingkup pekerjaannya juga belum terlalu besar, dan kita juga berharap orang itu tidak hanya menggarap satu bidang pekerjaan, misalnya produksi, tapi juga sambil memproduksi, dia juga harus bisa sambil menjual, ataupun sambil membukukan. Makanya yang disebut dengan perusahaan kecil ini relatif lemah dalam spesialisasi. Alias kalau kita merekrut orang untuk membantu diri kita, pada saat kita tidak ada di tempat, orang ini harus serba bisa, kan gitu. Sehingga dikatakan di sini lemah dalam spesialisasi. Seiring dengan berjalannya waktu, ya tentu itu nanti akan dirubah sesuai dengan skala pekerjaannya. Modal dalam pengembangannya terbatas. Tadi kalau kita lihat kios-kios atau pedagang-pedagang asongan, itu mereka memiliki modal terbatas. Nah, kalau kita dijadikan mitra untuk bergabung sambil terus kita jajaki tentang keuletannya, keseriusannya, kejujurannya, kita bisa jadikan mitra-mitra sebagai orang-orang yang bisa membantu usaha kita. Kemudian karyawan relatif sulit untuk mendapatkan yang cakap. Ya, karena kita juga belum bisa menggaji mereka sesuai dengan apa ya, misalnya UMR lah, ketetapan pemerintah. Ya, kita belum bisa menggaji, tapi juga kita sudah mengedepankan kemanusiaan, yaitu bagi hasil yang layak. Jadi dengan demikian, karyawan-karyawan atau orang-orang yang akan bekerja pada kita adalah orang-orang yang amatiran. Tapi amatir juga kalau kita bina, kita arahkan, kita masukkan unsur-unsur keilmuan, insya Allah lambat tapi pasti mereka juga akan menjadi sosok yang profesional sesuai dengan harapan kita. Kalaupun mereka ingin
berdiri sendiri, berpisah dengan kita, ya alhamdulillah kita jangan berat untuk melepas mereka. Ya syukur-syukur mereka sudah punya pengetahuan, sudah punya keuletan, sudah punya kemandirian. Ini juga sedekah amal jariah kan. Mereka bisa bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya kalau mau menikah, bagi keluarga besarnya ibu bapaknya. Itu dalam rangka upaya pada saat dia bergabung dan dibina oleh kita. Ini bagi adik-adik mahasiswa ya, mudah-mudahan cerita yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi. Jangan sampai tidak ada gambaran pikiran bagaimana kita melepaskan secara bertahap dari ketergantungan pada orang tua untuk selalu meminta. Bisa dimulai dari sejak mahasiswa. Kita bisa berdagang sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Dari waktu, peluang yang ada pada saat ini, ya kita bisa mulai saat ini. Sambil belajar menjajaki apapun yang bisa kita dapatkan itu dari kecil dulu ya. Mulai belajar dulu. Manusia juga kan untuk bisa jalan apalagi lari, itu pada saat balita kan dari mulai merangkak, begitu belajar berdiri, kemudian berjalan melangkah 1-2 langkah, kemudian melangkah yang agak cepat, itu di bawah pengawasan dan bimbingan kedua orang tuanya. Dengan terus memuji, begitu membangkitkan semangat, dan selalu mengiming-imingi hadiah. Pada saat satu keberhasilan, ini sudah dijanjikan satu hadiah. Nah, sama kita juga sebagai pembimbing, nanti pengarah, pada saat kita membina orang-orang yang akan kita jadikan mitra, dan bisa terus bersinergi, ya kita usahakan untuk terus memotivasi, memberikan hadiah, dan memberikan pencerahan, agar mereka punya optimisme, dan suatu saat mereka bisa melepaskan diri dari kita, dan kita mencari mitra lain untuk mencari kader-kader terbaru agar mampu memandirikan banyak orang. Faktor-faktor yang menjadikan keberhasilan usaha. Yang pertama, mengembangkan rencana usaha. Apapun kehebatan seseorang itu diawali dari tadi, bagaimana kemampuan berpikir untuk melihat masa depan. Jadi kemampuan berpikir itu bukan hanya ada di benak, tapi coba tuangkan ke dalam tulisan. Membuat rencana bisnis, begitu ya, studi kelayakan. Nah, ini lebih jauhnya sampai ke studi kelayakan. Kelayakan tentang pasar, kelayakan tentang keuangan. Nanti kalau kita mau memproduksi, mengkolaborasi dengan produsen-produsen yang ada yang tradisional, kita mutakhirkan, kita berikan inspirasi agar produknya punya produk-produk yang baru, yang lebih menunjukkan kekhasan, yang punya citra rasa yang lebih baik, kan begitu. Itu dari rencana dulu. Jadi daya pikir ini hendaknya diinspirasi oleh berbagai tulisan dari kesuksesan orang-orang yang lebih dahulu sukses, begitu. Kalau perlu kita datangi orangnya, begitu. Dan orang yang kita datangi kita puji, saya tertarik dengan kehebatan Bapak, pasti orang senang, begitu. Saya ingin belajar dan sukses seperti Bapak, dia akan memberikan ilmunya. Dan ilmu itu kita serap, kita tuangkan ke dalam sebuah konsep. Kita ajak orang lain, orang yang mau sukses, kan, orang yang mau bekerja keras, orang yang mau berjibaku untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Ini kaitannya dengan bagaimana mengembangkan rencana usaha, ya. Jadi rencana ini sebuah konsep yang harus tertulis, logis, dan bisa dijalankan, yang berisikan tentang gambaran masa depan yang bisa kita lakukan menuju keberhasilan. Nah, itu kurang lebih ya, mengembangkan rencana perusahaan. Kemampuan manajemen. Manajemen itu kan dimulai dari rencana. Rencana kita sudah buat, gitu. Bagaimana rencana ini diorganisir, berbagai kelengkapan dari mulai mitra sebagai SDM yang tangguh, yang akan kita jadikan orang yang bisa bersinergi dengan kita. Kemudian kita jalankan planning, organizing, activating. Activating ini implementing, ya, melaksanakannya seperti apa. Dan jangan lupa kontrol. Jadi kontrol ini sesuatu yang harus terus dilakukan.
Karena kontrol ini sebetulnya bukan hanya di akhir kegiatan, tapi di awal pun kita sudah harus membuat aturan. Aturan main, cara bermitra, aturan main, cara mendeteksi apa yang dilakukan supaya mengantisipasi agar tidak terjadi penyimpangan, apalagi di akhir kegiatan. Yakinkan evaluasi yang sudah dilakukan untuk perbaikan langkah yang akan dimulai lagi ke depan. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan manajemen. Ingat 4 hal, POAC, ya, planning, organizing, executing, dan controlling. Kemudian memenuhi kebutuhan modal. Pada saat respon masyarakat sudah baik, apa yang kita lakukan ini sudah teruji bahwa produk-produk yang kita tawarkan ini berkualitas dengan harga terjangkau, artinya bisa berkompetisi secara baik dengan para kompetitor, ya selanjutnya kita mau nggak meningkatkan usaha ini. Kalau kita misalnya mau berkolaborasi, bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan, carilah lembaga keuangan yang memang berbasis syariah. Karena kalau berbicara tentang syariah, pasti tidak berbicara bunga. Yang dibicarakan sharing keuntungan. Dan mereka juga yang memberikan pinjaman itu akan memberikan bantuan pembinaan, bimbingan. Supaya modal yang dikeluarkan, ya ini akan menjadi modal yang terus bergulir dan menghasilkan nilai tambah dari waktu ke waktu. Itu kaitannya dengan memenuhi kebutuhan modal. Dan kita juga bisa mendatangi orang-orang yang kebingungan, yang banyak uang, tapi mereka kebingungan untuk menyalurkan. Ya kita tawarkan begitu. Tunjukkan bahwa kita punya rencana usaha yang menjanjikan. Tunjukkan kita juga punya pengalaman yang bisa diandalkan, yang menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan ini direspon secara positif oleh masyarakat. Kemudian unsur-unsur utama dalam rencana usaha. Ini kaitannya dengan profil pribadi. Jadi walau bagaimanapun kan orang nanti akan melihat sosok pribadi kita begitu. Apakah kita orang yang ulet, apakah kita orang yang jujur, apakah kita orang yang bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ini kaitannya dengan profil pribadi. Tuh, di sini dikaitkan dengan kelayakan kredit ya. Kalau kelayakan kredit mereka akan melihat cash flow-nya begitu. Bagaimana produknya, seperti apa hasil penjualannya dan siklus inflow outflow-nya. Kemudian berbagai referensi orang-orang yang mendukung kita. Misalnya tanggapan dari konsumen yang sudah menjadi pelanggan, orang-orang yang bermitra kita, respon dari masyarakat, respon dari karyawan, ini tidak diragukan. Terkait dengan pribadi kita ya sebagai seorang entrepreneur, pejuang tadi. Pejuang yang mau memanfaatkan waktu untuk berjibaku di dalam mengoptimalkan ikhtiar dari daya pikir, daya terampil, dan daya intuisi. Resume tentang pengalaman. Jadi pengalaman ini tadi sebuah guru yang berharga, yang bisa menginspirasi bagaimana kita supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Orang yang berpikir, ya dia tidak akan mengulangi kesalahannya untuk kedua kali. Orang yang mau berpikir, dia pasti akan memperkuat dari kesuksesan yang pernah dia dapatkan. Nah, jadi pengalaman ini betul-betul akan menginspirasi dari seorang entrepreneur ya. Dan berbagai referensi-referensi pribadi. Jadi sejumlah pengalaman, sejumlah konsep yang tertuang dalam sebuah tulisan sebagai akumulasi dari ilmu yang kita dapatkan, ini menjadi unsur utama yang akan menjamin kesuksesan di dalam membuat perencanaan usaha. Baik, kemampuan manajemen ini terdiri dari beberapa unsur nih. Dari kita secara pribadi, tangguh, sehat, unggul, begitu ya, cerdas, fleksibel, bisa diterima oleh semua kalangan. Kita juga menunjukkan memiliki fasilitas fisik ya, walaupun sederhana, tapi yakinkan kesederhanaan ini tetap mengedepankan profesional. Kalau kita punya fasilitas, ada tempatnya, domisili, kemudian ada berbagai peralatan atau mungkin mesin-mesin yang terawat dan umur ekonomisnya juga masih layak untuk digunakan. Intinya kita harus perhatian terhadap detail. Kemudian akuntansi keuangan. Apapun yang kita lakukan,
dari mulai transaksi, pembelian, penjualan, utang piutang, semuanya harus tertulis. Begitu. Ini sebagai bukti legalitas dari berbagai aktivitas yang kita lakukan. Track record itu akan tampak dari catatan-catatan yang kita tuangkan ke dalam kertas sebagai bukti-bukti dari apa yang kita lakukan. Ini kaitannya dengan akuntansi ya, terkait dengan catat pencatat, baik itu yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan, berbagai aktivitas yang kita lakukan kita catat saja. Karena ini akan menjadi sejarah kalau sudah kita maju ke depan. Jadi di belakang itu merupakan sejarah yang bisa kita lihat dan bisa dijadikan pelajaran sebagai perjalanan pengalaman di masa lalu. Jadi pengalaman yang tadi jatuhnya supaya tidak terulang lagi, pengalaman yang suksesnya harus kita perkuat ke depan. Nah, kaitannya dengan keuangan biasanya ini menunjukkan progres nih. Progres kemajuan dari apa yang kita lakukan. Kita kenal dengan istilah laporan keuangan itu ada neraca, ada rugi laba, ada laporan perubahan kekayaan, ada cash flow. Yang kesemuanya itu bisa dijadikan dasar apakah perusahaan kita menunjukkan perusahaan yang memang maju atau yang menunjukkan terseok-seok dan sakit kan begitu, atau mungkin nyaris menuju gulung tikar. Ini akan terlihat dari laporan keuangannya. Dan laporan keuangan ini akan bisa dijadikan landasan untuk mengestimasi seperti apa keadaannya dan bagaimana ke depannya. Ke depan itu untuk mengatur strategi bagaimana agar perusahaan ini bisa dikelola secara lebih baik. Tadi ini ada pembelian, pengurusan barang dagangan, penjualan. Ini berbagai administrasi yang harus ditertibkan ya. Jadi catatan terkait dengan pembelian, kemudian jumlah persediaan, pengurusan barang dagangan, apakah barang ini memang barang siap didagangkan kembali atau harus diproses lebih lanjut untuk dijadikan barang jadi. Kemudian penjualan, apakah kita menjual di tempat? Kalau sekarang kan musimnya online ya, bisa didistribusikan kemanapun tujuan dari perjalanan barang ini sesuai dengan permintaan konsumen. Kita bisa melakukan perkenalan kepada para konsumen dari teknologi informasi yang ada saat ini. Bisa melalui Facebook, Twitter, atau mungkin kita punya punya lahan tersendiri gitu untuk memperkenalkan produk itu. Ini kaitannya dengan periklanan ya, advertensi, bagaimana agar masyarakat tahu tentang apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita sediakan, bagaimana mereka bisa dengan mudah untuk menghubungi kita. Kemudian ya kita mampu mengelola risiko. Kita sudah belajar misalnya para mahasiswa yang semester 5, semester 6 ini sudah belajar tentang risiko. Bagaimana mendiversifikasi untuk melakukan penganekaragaman dalam rangka meminimalkan risiko. Karena apapun yang kita lakukan, pasti risikonya ada. Risiko itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalkan melalui diversifikasi penganekaragaman sehingga lebih memiliki daya tahan terhadap berbagai situasi kondisi perekonomian yang ada. Karena pada dasarnya usaha kecil ini ya memiliki ketangguhan dibandingkan usaha-usaha menengah dan besar. Gitu. Karena lebih fleksibel, lebih mudah berubah haluan, dan garapannya tidak terlalu besar seperti mereka. Gitu. Kita tidak punya mesin-mesin yang memang harganya atau nilainya terlalu mahal. Dan kalau dijual pasti tidak akan jauh dari harga awal pada saat pembeliannya. Perusahaan kecil ya terbatas pada berbagai peralatan-peralatan yang harga tidak terlalu mahal dan ini bisa dialokasikan untuk mencari peluang bisnis yang lain dan mencari peralatan yang lebih memadai. Baik, ini jenis tambahan modal yang bisa diupayakan selain tadi ya kalau modal kerja itu kan kalau lihat dari laporan keuangan menurut versi orang manajemen itu modal kerja itu totalitas dari aktiva lancar ya. Dari mulai kas,
surat berharga, piutang, kemudian ada persediaan, itu modal kerja. Sumbernya bisa dari pemilik atau modal sendiri yang lebih bagus, ya, atau modal ventura, orang-orang yang memang berniat untuk bergabung karena tertarik dengan apa yang kita lakukan sebagai modal ventura. Dan kita yakinkan aja bahwa modal mereka aman dan kita akan menjadi orang yang amanah dari kepercayaan orang tadi. Sebab-sebab kegagalan. Ini adik-adik mahasiswa ini harus paham dulu tentang manajemen keuangan, ya. Karena dalam manajemen keuangan dikenal ada struktur modal yang tidak memadai. Jadi struktur modal kalau dalam neraca itu tampak di sebelah kredit neraca, ya. Jadi berbagai sumber yang ada yaitu bisa didapat dari hutang jangka pendek atau hutang jangka menengah, bisa hutang jangka panjang, ya, seperti hipotek, obligasi, dan kalau perusahaan besar ada saham, ya, tentunya. Orang-orang yang memang tertarik bergabung dengan membeli saham yang perusahaan bisa keluarkan sewaktu-waktu. Itu jadi komposisi struktur modal tadi disebutnya cost of debt, ya. Artinya perpaduan percampuran. Mau berapa persen menggunakan modal hutang pinjaman, sumber pinjaman jangka pendek, sumber pinjaman jangka panjang, atau misalnya menggunakan sumber orang-orang yang ingin investasi, yang disebut juga sebagai modal sendiri karena mereka sudah tercatat sebagai pemilik perusahaan. Jadi bagaimana struktur modal ini dikomposisikan menjadi komposisi yang ideal sehingga memungkinkan biaya modalnya itu ya lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang akan kita dapatkan. Jadi ini bisa menggunakan uji coba, ya. Kita mau menggunakan sumber-sumber modal untuk membiayai kebutuhan harta kita, misalnya apakah akan dialokasikan untuk investasi modal kerja atau modal permanen. Kemudian menggunakan metode dan peralatan yang sudah usang. Jadi kelihatannya memang peralatan ini investasi jangka panjang, ya, karena bisa digunakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan umur ekonomis peralatan tadi. Tapi kalau peralatan yang sudah usang, yang sudah melebihi batas waktu umur ekonomis penggunaannya, ini berbahaya ini. Selain berbahaya kepada orang yang menggunakan peralatan tadi, juga nanti akan berakibat terhadap kegagalan dari produk yang dibuat dengan menggunakan peralatan tadi. Jadi orang hitung-hitungannya jangan terlalu berorientasi kepada keuntungan yang besar, tapi harus jangka panjang. Yakinkan peralatan yang digunakan ini masih layak pakai karena masih dalam batas umur ekonomis sesuai dengan ukuran dari produsen peralatan tadi, pabrik, dan peralatan yang sudah tidak layak pakai, yang sudah tidak digunakan. Karena nanti akan lebih banyak mudarat dan ruginya. Kalau terjadi kecelakaan, ini kan perusahaan harus mengeluarkan biaya besar. Kalau terjadi kegagalan pada produk dan ini tetap dijual, juga akan menjadi kekecewaan bagi konsumen yang menggunakan produk kita. Jadi kita inventarisir mana peralatan yang sudah tidak layak pakai, kita buang, dan kita beli peralatan yang baru, tentunya didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang memadai. Kalau dalam manajemen keuangan nanti akan dihitung tentang net present value-nya, ya, atau payback period dan seterusnya. Ini mana peralatan yang visible dan tidak visible yang memungkinkan cost-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan benefit-nya. Tidak memiliki perencanaan jangka panjang. Tadi seorang entrepreneur berpikirnya bukan hanya hari ini, tapi bagaimana ke depan. Tetapi terus bergerak, berupaya. Tatap hari esok dengan berbagai prediksi perkiraan dari data-data yang memungkinkan untuk bisa merubah ketidakpastian menjadi sebuah kepastian. Dan kita harus terus bergerak menjadi orang yang sangat proaktif menghadapi dan menangkap peluang tadi.
terus bekerja sama dengan mitra kiri kanan yang memungkinkan akan bisa bersinergi dan membangun sebuah kekuatan. Ini kaitannya dengan kecakapan pribadi, ya. Baik, tanda-tanda kegagalan perusahaan ini bisa dilihat dari sinyal, ya, penjualan menurun. Kenapa masyarakat itu mengurangi? Apakah mereka beralih ke produsen lain begitu sebagai kompetitor atau seperti apa? Atau memang kondisi perekonomiannya sedang tidak menggembirakan seperti dalam keadaan kemarin terkena wabah, kan mereka cenderung untuk menahan diri. Dan ini kita harus bisa memprediksi apa faktor penyebabnya. Artinya kita jangan dulu putus asa, jangan dulu pesimis, ya. Yakinkan suatu saat akan membaik. Tapi yang harus kita antisipasi, jangan-jangan konsumen ini beralih kepada produsen lain sebagai kompetitor karena ketidakwaspadaan kita terkait dengan penurunan kualitas, kemudian pelayanan yang tidak ramah, dan seterusnya. Kemudian perbandingan utang semakin tinggi. Nah, sebaiknya memang utang ini harus betul-betul diprediksi tadi, cost benefit-nya begitu. Manfaatnya harus lebih besar begitu. Artinya biayanya jangan sampai lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang akan kita dapat. Jadi cari sumber-sumber keuangan yang memungkinkan kita tetap bukan hanya mempertahankan eksistensi keberadaan perusahaan, tapi yang harus dipikirkan bagaimana sustainability ke depan. Jadi mencari sumber-sumber permodalan dari sumber yang memungkinkan biayanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan atau pendapatan yang akan kita terima. Kemudian efisiensi ini yang mengevaluasi terhadap berbagai biaya operasional. Mana yang memungkinkan masih bisa dipangkas dan tidak mengganggu terhadap penurunan kualitas, ini bisa terus diupayakan. Diinventarisir, diidentifikasi, dan mana yang bisa diminimalkan, sehingga memungkinkan tidak akan terjadinya pembengkakan biaya operasi. Karena konsekuensinya biaya operasi meningkat, ya keuntungan akan semakin mengecil. Jadi usaha untuk berpikir keras, melihat pos-pos yang menunjukkan adanya pembengkakan, faktor apa yang menyebabkan, bagaimana cara meminimalkan pembengkakan itu. Supaya bisa menurunkan biaya, ya, yang tidak berdampak terhadap penurunan kualitas dari barang atau jasa yang kita sediakan untuk kebutuhan konsumen. Ya tadi, keuntungan menurun itu akibat dari penurunan penjualan, akibat dari pembengkakan biaya-biaya. Dan kalau kita jeli dan terus mengidentifikasi, maka pos itu harus segera ditemui, faktor apa penyebabnya, dan bagaimana cara menanggulangi. Bisa mempertahankan usaha ini tidak mengalami. Nah, ini berbagai solusi yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur atau merangkap sebagai pimpinan, ya, dari usaha yang ditekuninya. Tadi sudah ada alternatifnya bagaimana cara mengurangi biaya operasi. Dipelajari pos-pos pengeluaran pembiayaan, mana yang bisa atau memungkinkan untuk dipangkas yang tidak berdampak terhadap kualitas dari produk yang kita sediakan untuk konsumen. Kemudian cari pangsa pasar baru untuk merambah dan menemukan pelanggan-pelanggan baru atau merebut simpatik orang-orang yang menggunakan produk lain sebagai barang substitusi, ya, pengganti barang mereka. Kemudian meninjau kembali kerugian kredit begitu. Jadi kalau kita melihat kita bermitra dengan sumber-sumber keuangan yang selama ini jadikan untuk menambah modal kerja kita, kita evaluasi dan tidak menutup kemungkinan kita bisa mencari sampai mendapatkan sumber-sumber permodalan dari sumber-sumber yang bisa menguntungkan kita. Dalam upaya menghindari resiko, memeriksa kembali persediaan dalam manajemen operasi, saudara nanti juga akan mendapatkan ilmu bagaimana bisa melakukan pembelian dalam skala ekonomis, ya, supaya tidak memiliki persediaan yang terlalu banyak, tetapi
persediaan itu cukup untuk menjamin kelancaran proses produksi. Jadi disebutnya economics order quantity. Jadi jumlah pemesanan dalam skala ekonomis yang tidak memungkinkan akan terjadi kekurangan penghentian proses produksi sehubungan dengan pemesanan yang terlambat. Kalau di era modern sekarang ini mungkin lebih tepat tidak menggunakan EOQ tapi just in time. Begitu butuh dalam waktu beberapa menit produk-produk bahan-bahan baku yang kita butuhkan sudah datang, sehingga memungkinkan menghindarkannya terjadi penghentian beberapa saat proses produksi dan itu akan mengganggu kelancaran dari usaha yang sedang dijalankan. Demikian, ini terlalu panjang ya. Nanti Pak Iqbal akan mengulas dan memberikan tugas barangkali untuk pertemuan ke-6 ya Pak Iqbal. Ya, betul. Ke-6 ini. Ke-6. Saya akan akhiri dulu sampai di sini. Nanti selanjutnya akan disampaikan ulasan oleh Pak Iqbal. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan serahkan dan PowerPoint-nya akan saya tarik dulu ya. Terima kasih Pak Iqbal, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkap dan selanjutnya saudara perdalam ya, download materinya, tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Heru Setiawan SMM yang telah memberikan penjelasan terkait pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang kewirausahaan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan menyimpulkan perkuliahan hari ini. Izin men-share screen terlebih dahulu. Mudah-mudahan sudah terlihat. Yang mana seperti yang sudah jelas terulas oleh yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Haji Heru terkait tentang kewirausahaan. Yang pertama, kesimpulan dari perkuliahan per hari ini, slide selanjutnya. Perkembangan usaha kecil itu dimulai dari tahap one man enterprise, yaitu proses usaha yang dilakukan oleh perseorangan. Kemudian dari berbagai jenis tipenya juga atau beberapa karakteristik dari one man enterprise itu, yang pertama adalah langsung dimiliki oleh perseorangan tanpa adanya kerjasama dengan orang lain. Itu berbeda dengan firma atau VCP ya. One man enterprise itu hanya dimiliki oleh satu orang, kemudian dimiliki oleh perseorangan tanpa adanya kerjasama dengan orang lain. Kemudian dalam struktur pemodalannya juga langsung modalnya adalah langsung dibebankan oleh si pemilik. Kemudian dari segi omset laba itu cenderung menengah ke bawah ya, atau cenderung tidak tingkat labanya cenderung rendah. Gitu. Kemudian setelah berada pada one man enterprise, langkah selanjutnya itu beranjak pada perusahaan keluarga atau family enterprise, yang mana di sini dalam hal pengorganisasian aktivitas bisnis di dalam bisnis perusahaan tersebut sudah bekerja sama antar individu-individu di dalam satu keluarga. Kemudian untuk karakteristiknya hampir sama, itu cenderung labanya cenderung rendah. Kemudian dari segi modal sebatas dari pengumpulan yang ada di keluarga tersebut, gitu. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Heru tadi, yang mana setelah ada di family berkembang kepada small scale enterprise atau perusahaan berskala kecil. Dan di sini small scale enterprise itu sudah mulai menggunakan beberapa metode-metode yang baik dan juga profesional ya. Kemudian dari segi pemodalan juga sudah cenderung menengah. Itu. Kemudian dari segi pendapatannya juga udah cenderung menengah gitu ya. Setelah itu, setelah dari small scale enterprise beranjak pada medium scale enterprise atau perusahaan berskala medium. Nah, perusahaan ini sudah beranjak pada metode atau cara kerja yang profesional, yang mana tadi sudah menggunakan metode-metode, kemudian menggunakan manajemen yang baik, kemudian itu searah dengan metode manajemen yang telah dilaksanakan dengan baik tersebut, maka akan berbanding lurus dengan peningkatan laba dari perusahaan tersebut dari medium scale enterprise. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Heru tadi, bahwa dalam berbisnis itu kita harus step by step ya, kita dimulai dari one man enterprise, kemudian
sampai dengan medium scale enterprise, dan mana dari setiap prosesnya itu harus benar-benar kita jalani dengan baik, sehingga dalam berwirausaha itu kita dapat dalam membangun bisnis itu dapat sukses atau dapat maju jika kita memulai dari one man enterprise tersebut. Karena seperti tadi persyaratan-persyaratan untuk menjadi wirausaha itu salah satunya, wirausaha yang sukses itu salah satunya adalah memiliki pengalaman dari setiap memiliki pengalaman-pengalaman terhadap pemecahan-pemecahan setiap permasalahan yang ada di aktivitas bisnis itu ya. Untuk contoh-contohnya mungkin yang 2 minggu yang lalu setelah dijelaskan, medium scale enterprise itu bisa saja termasuk ke dalam CV ataupun firma ya, perusahaan CV maupun firma. Kemudian kalau woman enterprise itu lebih kepada usaha perseorangan gitu. Misalnya contohnya kalau di depan Unpas itu one man enterprise seperti fotokopi ya, usaha fotokopi, kemudian nasi goreng itu ya, one man enterprise, yang mana ya pemilikannya itu langsung oleh perusahaan, oleh si pemilik. Kemudian dari segi modalnya langsung dibebankan oleh si pemilik modal gitu ya. Gitu. Kalau medium scale enterprise mungkin banyak ya teman-teman, seperti yang dijelaskan 2 minggu kemarin, medium scale enterprise bisa dilihat dari jenis peningkatan labanya yang cukup menengah ke atas mungkin seperti itu ya. Ini perkembangan dari development, perkembangan dari usaha kecil ke medium scale enterprise. Nah, selanjutnya ada aktivitas usaha kecil. Ini dapat menjadi suatu pilihan-pilihan bagi teman-teman yang ingin berencana untuk menjadi seorang entrepreneur ya, sebagai seorang wirausaha. Itu dimulai dari pertanian dan juga peternakan gitu. Pada suatu aktivitas ekonomi juga yang awal-awal itu pasti dimulai dari proses pertanian dan juga peternakan ya. Pertanian dan juga peternakan. Kemudian ada aktivitas usaha kecil pertambangan, kemudian sampai pabrikasi, konstruksi, perdagangan, jasa keuangan, jasa wisata, dan hotel. Nah, ini merupakan contoh dari aktivitas usaha kecil yang dapat dipilih oleh teman-teman sesuai dengan harapan atau passion dari teman-teman tersebut, ingin di bisnis di bidang apa gitu. Balik lagi kepada minat dan juga keinginan dari teman-teman untuk mau kemana atau aktivitas bisnis apa yang akan dijalani oleh teman-teman gitu. Ini adalah bentuk aktivitas usaha kecil gitu. Kemudian ini ada entrepreneur atau kewirausahaan. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang wirausaha itu tidak mudah ya teman-teman. Harus memiliki jiwa kreativitas, seperti yang Pak Heru bilang, ada harus bekerja keras dan juga semangat, kemudian memiliki kreativitas dalam membangun bisnis, kemudian berani dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian gitu. Pasti dalam berwirausaha itu penuh dengan ketidakpastian ya teman-teman, bahwa rencana yang telah dilakukan itu bisa saja berubah menjadi plan A sampai plan C. Jadi tidak selamanya rencana yang kita lakukan itu dapat berkembang dengan baik. Nah, untuk itu kita harus dimiliki suatu sikap yang kuat secara mental, berani, kemudian terus memiliki jiwa kreativitas untuk menemukan hal-hal yang baru, metode-metode yang baru, produk-produk yang baru, sehingga aktivitas bisnis kita itu dapat berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian ini bertujuan untuk pencapaian laba dan pertumbuhan usaha berdasarkan identifikasi peluang dan pendayagunaan sumber-sumber serta membadali peluang tersebut. Jadi selain kita memiliki jiwa kreativitas dan juga berani mengambil risiko, tentunya kita juga harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang dan juga kelemahan, keunggulan, dan juga ancaman atau analisis SWOT ya. Nanti teman-teman akan diajarkan di mata kuliah rencana bisnis maupun di marketing juga gitu. Jadi teman-teman itu harus sebelum memiliki jiwa kreativitas dan juga berani mengambil risiko juga harus memiliki suatu mampu mengidentifikasikan dengan baik peluang dan juga mengidentifikasikan dengan baik risiko-risiko yang ada gitu teman-teman. Kemudian sumber-sumber produksi atau sumber-sumber unsur manajemen, salah satunya dalam mengembangkan suatu bisnis seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya, harus ada material, money, dan juga metode gitu. Nanti akan dijelaskan nanti dari ciri khas dari membangun suatu bisnis ya. Yang mana harus mengelola sumber daya manusia yang baik, kemudian mengelola keuangan yang baik, kemudian mengelola metode dengan baik. Metode itu bisa dibilang manajemen yang baik, kemudian mengelola materialnya, bahan bakunya yang baik juga gitu. Nanti seperti yang dijelaskan minggu lalu terkait dari 4 unsur manajemen tadi harus dikelola
seefektif dan juga seefisien mungkin. Selanjutnya ini ada ciri-ciri entrepreneur. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Heru. Yang pertama adalah untuk menjadi seorang entrepreneur itu harus komitmen terhadap tugas. Jadi harus konsisten dan juga komitmen dalam menjalani bisnis tersebut. Jangan inkonsisten gitu, jangan naik turun, tapi harus komitmen terhadap tugas yang diemban, yaitu untuk menjalankan aktivitas bisnis gitu. Kemudian memilih risiko yang moderat, itu memilih risiko yang tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Apabila kita diluruskan atau dihubungkan dengan usaha perseorangan, mungkin memiliki risiko yang moderat itu hal yang lebih baik gitu ya. Sebagai salah satu cara kita untuk membangun bisnis perseorangan, maka risiko yang moderat itu perlu teman-teman ambil gitu ya. Kemudian ada merahasiakan kemampuan untuk sukses, cepat melihat peluang. Nah, kemudian orientasi ke masa depan, selalu melihat prestasi masa lalu, kemudian fleksibilitas yang tinggi. Untuk menjadi seorang entrepreneur itu harus peka terhadap peluang ya teman-teman, karena di dalam peluang itu ada suatu peluang bisnis gitu. Jika kita berani mengambil suatu pintar dalam mengambil peluang, maka secara tidak langsung kita dapat membangun suatu bisnis ke arah yang sukses gitu. Selanjutnya dalam membangun bisnis juga kita harus berorientasi ke masa depan ya. Jadi kita itu jangan hanya stuck pada satu rencana atau suatu tujuan, tapi harus ada tujuan-tujuan yang selanjutnya gitu. Kemudian diimplementasikan dengan manajemen yang baik, kemudian dengan inovasi dan juga kreativitas. Selanjutnya ciri-ciri perusahaan kecil. Nah ini kita masuk kepada ciri-ciri perusahaan kecil seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Heru tadi ya, bahwa ciri-ciri perusahaan kecil atau perseorangan, usaha perseorangan itu manajemennya berdiri sendiri atau dikelola oleh satu orang, dikelola oleh perseorangan gitu. Bisa dilihat ya teman-teman, nasi goreng yang di depan Unpas Taman Sari itu cuma oleh berdua orang ya, oleh pasangan suami istri ya sih. Gitu. Jadi tidak banyak, tidak melibatkan berbagai macam individu di dalam organisasi perusahaan kecil gitu. Karena itu juga searah dengan metode atau aktivitas bisnisnya yang sempit atau tidak terlalu kompleks gitu ya. Kemudian modal disediakan oleh seorang atau modal disediakan langsung oleh pemilik tanpa adanya kerjasama dengan individu-individu untuk bekerjasama dalam menanamkan modal di dalam untuk membangun suatu perusahaan tersebut. Nah, kalau kita bekerjasama untuk membangun suatu bisnis dengan individu dengan jumlah dari lebih dari individu, itu kan merupakan ciri dari perusahaan CV dan juga firma ya. Kemudian dari segi laba dan juga kerugian tanggung jawabnya juga harus ditanggung bersama-sama. Berbeda dengan usaha perseorangan, karena dimiliki oleh perseorangan maka laba, keuntungan dan juga kerugian itu harus tanggung jawab secara diri sendiri gitu ya. Kemudian daerah operasinya lokal, daerah aktivitas bisnisnya hanya di tempat itu saja, tidak berkembang kepada tempat-tempat lainnya. Itu juga kan tergantung dari model bisnisnya tersebut. Kemudian ukuran dalam keseluruhan yang relatif kecil. Aktivitas bisnisnya yang karena aktivitas yang dilakukannya itu cenderung sempit, kecil, maka dari ukuran dalam keseluruhan aktivitas bisnisnya juga relatif kecil ya gitu ya. Bisa banyak teman-teman lihat contoh dari bisnis perseorangan ya, banyak kita temukan bahwa rata-rata wirausaha yang rata-rata di Indonesia itu kan wirausaha itu lebih besar dari banyaknya adalah usaha perseorangan ya atau perusahaan kecil. Kemudian kekurangan perusahaan kecil relatif lemah dalam spesialisasi, modal dalam pengembangan terbatas, karyawan relatif sulit untuk mendapat yang cakap gitu. Nah, karyawan relatif sulit untuk mendapat yang cakap ya salah satunya dikarenakan model aktivitas bisnisnya yang tidak terlalu kompleks atau bahkan tidak membutuhkan karyawan yang memiliki kompetensi yang baik gitu, karena kan disesuaikan dengan model aktivitas bisnisnya yang terlampau kecil gitu dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Kemudian modal dalam pengembangannya terbatas, itu lagi-lagi bahwa sumber modalnya hanya dimiliki oleh hanya dari si pemilik perusahaan, pemilik bisnis perusahaan kecil tersebut gitu. Kemudian faktor-faktor dalam keberhasilan usaha tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Heru ya. Maka akan disimpulkan bahwa untuk mengembangkan untuk sukses atau berhasil dalam membangun usaha itu ya pertama adalah mengembangkan rencana perusahaan dalam bentuk bisnis plan gitu ya. Atau tadi seperti yang bilang Pak Heru adalah
sampai ke studi kelayakan. Kita dilihat bagaimana studi kelayakan dalam segi keuangannya, dari segi pemasarannya, prospek ke depannya, kemudian sampai perhitungan break even point-nya gitu. Nah, seharus sampai kita membangun usaha itu harus sampai melihat ke sana dalam melakukan rencana bisnis tersebut gitu. Sehingga untuk meminimalisir risiko yang terjadi gitu ya. Kemudian ada kemampuan manajemen dan juga memenuhi kebutuhan modal. Kemampuan manajemen tersebut itu seperti yang kalian nih berada pada prodi manajemen, bahwa kita itu harus mampu buat definisi dari manajemen itu sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan dan seni bagaimana caranya merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasi dan sampai terakhir melakukan controlling, pengawasan terhadap pengembangan dan juga pemanfaatan unsur-unsur manajemen seperti main material method secara efektif dan juga efisien. Nah, kita dalam membangun bisnis itu harus mampu merencanakan dengan baik, mampu mengorganisasikannya dengan baik, mendelegasikan segala visi dan misi dan juga aktivitas kerjanya juga harus diorganisasikan dengan baik kepada individu-individu di dalam organisasi, kemudian mampu mengimplementasikannya dengan baik. Nah, jangan sampai kita merencanakan sebaik mungkin, tetapi dalam implementasinya tidak sejalan gitu, tidak mampu mengimplementasikan rencana tersebut gitu. Kemudian tahap terakhir adalah pengawasan. Jadi setelah kita membentuk suatu visi misi, kemudian mengorganisasikannya, kemudian mengimplementasikannya, maka kita juga harus memerlukan suatu pengawasan agar rencana tersebut apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak, apakah rencana tersebut sesuai dengan visi misi atau tidak gitu. Itu merupakan faktor-faktor keberhasilan usaha ya. Selanjutnya kemampuan manajemen tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Heru ya, secara satu persatu. Yang pertama adalah personil atau sumber daya manusia. Tentunya kita itu di dalam membangun bisnis itu sumber daya manusia itu merupakan hal yang paling penting ya. Maka dalam unsur manajemen itu, itu merupakan berada pada posisi pertama. Itu. Maka sebagaimanapun kita mempunyai mempunyai money, uang, dan juga memiliki bahan baku yang terbaik atau material yang baik, metode yang baik, tetapi kita lemah dalam segi sumber daya manusianya, itu akan sia-sia ya. Maka dari itu kita harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki skill dan kompetensi yang baik itu dalam menjalankan aktivitas bisnis. Kemudian seperti yang dijelaskan Pak Heru tadi, bahwa kan sumber daya manusia itu dapat dikembangkan gitu ya, dapat diberikan pelatihan dan juga pengembangan. Kemudian fasilitas fisik, akuntansi, ada keuangan dan juga ada pembelian gitu. Fasilitas fisik itu apakah dalam membangun usaha itu terdapat fasilitas-fasilitas mendukung jalannya aktivitas bisnis tersebut, apakah fasilitas tersebut baik atau tidak gitu. Balik lagi kepada usaha perseorangan, mungkin fasilitas fisik itu merupakan suatu kelemahan ya. Dikarenakan kan untuk mendapatkan fasilitas fisik itu diperlukan biaya yang baik juga, memerlukan biaya yang cukup besar juga ya. Gitu. Kemudian sampai dengan pengurusan barang dagangan, penjualan, advertising. Nah, di dalam membangun suatu bisnis juga itu kita harus memiliki manajemen penjualan yang baik melalui program pemasaran gitu. Kita harus mampu menciptakan program-program pemasaran dimulai dari analisis pasar, segmenting, targeting, positioning produk kita, kemudian bagaimana kita membangun bauran promosi, produk, price promotion, people. Kemudian kita mampu sehingga nilai-nilai perusahaan yang kita bangun itu dapat terhantarkan kepada konsumen dengan baik gitu, sehingga akan menciptakan konsumen yang puas dan juga loyal, konsumen yang puas, kemudian melakukan tahap selanjutnya ada repeat order, melakukan pembelian ulang sampai loyal kepada perusahaan kita gitu. Selanjutnya ada risiko, bagaimana kita itu mampu memitigasi, kemudian merencanakan kemungkinan yang menimbulkan kerugian di masa yang akan datang. Itu merupakan penjelasan dari komponen-komponen dari kemampuan yang harus dimiliki manajemen dalam membangun suatu aktivitas bisnis yang baik gitu ya. Nah, selanjutnya ada sebab-sebab kegagalan. Sebab-sebab kegagalan tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Heru ya, terkait struktur modal yang tidak memadai. Jadi struktur modal yang tidak memadai itu ya tadi melewati dari arus kas ya, yang mana dilihat dari pendapatan perusahaan tersebut, usaha kecil tersebut. Tapi kan
karena usaha kecil itu rata-rata tidak memiliki knowledge akan bagaimana caranya membentuk suatu struktur modal dengan baik gitu ya. Makanya dari itu sumber daya manusia dan atau personil itu ya menjadi suatu kelemahan yang utama dari kegiatan usaha perseorangan gitu. Itu tadi ya. Ada dalam struktur modal juga bagaimana caranya membentuk suatu laporan keuangan yang baik ya, karena dengan membentuk laporan keuangan yang terbaik itu dapat dilihat apakah bagaimana tingkat laba dan rugi perusahaan tersebut, bagaimana struktur modalnya, bagaimana arus kasnya gitu. Sehingga dapat dilihat sehingga dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat sebagai salah satu informasi bagi pemangku kepentingan ya dari laporan keuangan tersebut. Kemudian dari informasi pemangku kepentingan maka akan langkah selanjutnya adalah dapat membentuk suatu kebijakan-kebijakan gitu. Tapi kan dalam usaha perseorangan itu atau perusahaan kecil itu tidak sampai ke sana ya. Untuk itulah teman-teman di sini di prodi manajemen bisnis akan mempelajari bagaimana caranya membangun suatu bisnis secara kompleks gitu. Kalian diajarkan baik manajemen pemasaran, diajarkan tentang pengelolaan sumber daya manusia, diajarkan tentang pengelolaan operasional, diajarkan juga tentang bagaimana mengelola keuangannya gitu ya. Kemudian sebab kegagalan lainnya itu penggunaan metode dan peralatan yang sudah usang, tidak adanya perencanaan jangka panjang, dan juga kecepatan pribadi. Balik lagi, tidak ada perencanaan jangka panjang itu kan balik lagi kepada kelemahan dari segi sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia itu tidak mampu melakukan suatu perencanaan dengan baik gitu. Maka dari itu ya sumber daya manusia itulah dibutuhkan suatu pengembangan dan juga pelatihan untuk mengembangkan suatu usaha gitulah. Gitu ya. Maka dari itu teman-teman sebagaimana yang menjadi profil lulusan dari prodi manajemen itu adalah menjadi wirausaha. Karena teman-teman itu diajarkan segala aspek untuk mendukung keberhasilan untuk menjadi seorang entrepreneur ya, teman-teman. Untuk itu ya balik lagi kepada teman-teman harus bertanggung jawab dengan menjalankan setiap pelajarannya dengan baik ya, dengan fokus gitu. Kemudian tanda-tanda kegagalan perusahaan adalah penjualan menurun, perbandingan utang yang semakin tinggi, biaya operasi yang meningkat, pengurangan dalam modal kerja, keuntungan menurun, kerugian yang meningkat. Balik lagi bahwa penjualan menurun itu bisa dilihat apakah dari kualitas produknya kita yang rendah atau tidak baik, apakah kualitas produk kita yang sudah mencapai titik kejenuhan, apakah program pemasaran kita yang tidak baik, itu harus dilihat secara detail ya. Itu. Kemudian satu ini penjelasan tentang perbandingan utang semakin tinggi, jelas kalau dalam berbisnis itu jelas kita harus melihat atau merencanakan dengan baik struktur keuangan kita gitu. Keuangan kita jangan sampai utang itu lebih besar daripada modal yang kita jangan sampai lebih besar utang daripada pendapatan yang kita terima. Itu karena suatu saat akan menjadi permasalahan gitu jika perbandingan utang itu lebih besar dari keuntungan gitu. Jangan sampai ya teman-teman harus benar-benar merinci dengan baik tentang laporan keuangan atau manajemen keuangan di perusahaan kalian nanti gitu ya. Kemudian solusi untuk menghindari kegagalan salah satunya adalah mengurangi biaya operasi, meningkatkan penjualan, meninjau kembali kerugian kredit, menghindari resiko, memeriksa kembali persediaan. Jadi yang pertama adalah mengurangi biaya operasi. Jadi teman-teman itu harus mampu memposkan beban-beban operasional seefektif mungkin, seefektif dan juga seefisien mungkin sehingga biaya operasi itu tidak lebih besar dari pendapatan gitu. Jangan sampai beban itu lebih besar daripada laba gitu. Penjualan kalian itu lebih, kalau bisa ya penjualan lebih besar dari biaya operasional gitu, sehingga jika kalian itu dari segi labanya lebih besar pasti kan kedepannya akan aktivitas bisnis tersebut akan berjalan secara berkelanjutan tadi ya, seperti yang Pak Heru tadi, secara sustainability, secara berkelanjutan gitu. Kemudian meningkat penjualan itu salah satunya dapat dilakukan dengan membuat program pemasaran dengan baik ya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Yang pertama harus melakukan analisis pasar terlebih dahulu, kemudian analisis segmenting, targeting, dan juga positioning, bagaimana produk kita itu ditempatkan di posisi apa sih di pasar tersebut gitu. Kemudian menerapkan program bauran pemasaran seperti produk, place, promotion, people. Nanti kalian akan mempelajarinya lebih detail di manajemen pemasaran ya.
Kemudian ya membangun, meninjau kembali kerugian kredit, menghindari risiko, kemudian memeriksa kembali persediaan. Nah ini teman-teman tugas pertemuan 6 ya. Seperti tugas pertemuan kelima, itu hampir sama metodenya. Kalian poin pertama adalah menjelaskan secara kompleks dan juga detail penjelasan tentang kewirausahaan pada program minggu ke-6 ya. Terus secara detail ya teman-teman, dimulai dari PPT pertama tadi yang dijelaskan oleh Pak Heru sampai ke PTT PowerPoint sampai ke slide terakhir gitu. Sehingga mudah-mudahan jika kalian mengulang di rumah dapat secara tidak langsung dapat mengingat kembali ya tentang pembelajaran pada pertemuan setiap pertemuannya gitu. Kemudian di sini boleh teman-teman buatlah suatu rencana bisnis berskala kecil ya. Jadi boleh teman-teman buat rencana bisnis jangan terlalu kompleks saja, khusus bagi usaha perseorangan saja gitu. Teman-teman boleh membuat bisnis plan yang sederhana ya, bisa dilihat di Google banyak bagaimana caranya membangun suatu rencana bisnis. Yang jelas itu harus melihat dari aspek pemasarannya bagaimana, aspek keuangannya bagaimana, aspek operasionalnya bagaimana, kemudian aspek pengelolaan sumber daya manusianya bagaimana gitu ya. Ini bahan PPT itu sudah di-share di ICL, kemudian mohon untuk tugas nanti dikumpulkan di ICL juga gitu. Pasti langsung dinilai oleh Bapak gitu. Ya. Mungkin itu pertemuan ke-6. Mohon maaf bila ada kesalahan ya teman-teman. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Jangan lupa untuk tugas ini dikerjakan. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nuhun Pak Iqbal.